Hai, kita ketemu di rubrik Dilempar yang merupakan singkatan dari diskusi film dan serial terbenar. Di sini kita akan bersama-sama membahas film atau serial tidak hanya semata dari sinopsisnya atau ceritanya, tapi lebih kepada review, ulasan kritis yang berasal dari berbagai pihak dan lalu saya sarikan. Dan terutama saya sendiri memang sudah lama berkecimpung di dunia resensi film sejak tahun 2000-an dulu. Untuk membuka rubrik Dilempar di episode pertama ini, saya akan menampilkan review pembukaan dari serial She-Hulk Attorney at Law yang tayang di Disney Plus Hotstar sejak tanggal 18 Agustus 2022 lalu. She-Hulk Attorney at Law diangkat dari komik Marvel She-Hulk karya Stan Lee dan John Buscema yang rilis pertama kali pada tahun 1980. Untuk versi serial, Disney atau Marvel mengajak kerjasama Jessica Gao, seorang penulis skenario film kenamaan di Amerika sebagai kreator serial. Dan dia ternyata mengubah cerita asli di serial menjadi berbeda. Jadi aslinya si Hulk yang aslinya bernama Jennifer Walters adalah anak polisi yang dia terluka parah saat ayahnya terlibat baku tembak dengan perampok. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia mendapatkan donor darah dari sepupunya yang tak lain adalah Bruce Banner alias Hulk. Dan gara-gara darah yang tercampur, dia menjadi Hulk cewek. Sama-sama hijau, tapi cewek. Di versi serial yang tayang di Disney Plus Hotstar ini, Jessica Gao mengubah karakter Jen menjadi She-Hulk tidak karena dia terluka parah gara-gara tembak-menembak, melainkan karena saat dia naik mobil bareng Bruce, mereka dicegat pesawat alien dan karena kaget dia membanting setir lalu mobilnya masuk jurang. Keduanya luka-luka parah, darah mengucur deras dan darah dua orang itu bercampur. Karena bercampur, maka darah dari Bruce Banner yang sudah terkena radiasi sinar gamma masuk ke tubuh Jennifer dan dia pun menjadi ikut-ikutan jadi She-Hulk, ikut-ikutan jadi Hulk dan menjadi She-Hulk alias Hulk cewek. She-Hulk Attorney at Law merupakan serial ke-8 di belantara Marvel Cinematic Universe atau MCU. Kalau kita ingat, serial pertama di MCU adalah Agents of S.H.I.E.L.D. yang dibintangi oleh Clark Gregg sebagai Agent Coulson. Sampai tanggal 25 Agustus kemarin, She-Hulk sudah tayang 2 episode. Total nanti akan ada 9 episode yang masing-masing berdurasi antara 30 sampai 38 menit dengan penutup musim atau season finale akan tayang tanggal 13 Oktober mendatang. Tokoh Jennifer diperankan oleh aktris asal Kanada Tatiana Maslany yang lahir tanggal 22 September tahun 1985. Ini bukan aktor kaleng-kaleng guys, karena dia sudah pernah menang Emmy Award dan Golden Globe sebagai aktris utama terbaik untuk drama televisi. Waktu itu dia mendapatkan 2 award bergengsi ini lewat permainannya di serial Orphan Black. Pernah ada yang nonton itu? Di serial ini, di She-Hulk, kita akan bertemu lagi dengan aktor kawakan Tim Roth. Yang kita ingat, dia pernah muncul tahun 2008 lalu di film The Incredible Hulk sebagai Emil Blonsky alias Abomination. Kalau kita ingat, The Incredible Hulk yang waktu itu diperankan oleh Hulknya diperankan oleh Edward Norton merupakan film kedua MCU setelah Iron Man yang tayang pada tahun yang sama, yaitu 2008. Di sini Emil Blonsky muncul lagi dan dia juga menjadi Abomination dan dia bertemu dengan Hulk perempuan yaitu Jennifer Walters yang profesi hariannya adalah sebagai seorang lawyer. Selain Emil Blonsky, kita juga akan bertemu dengan Wong, konconya Doctor Strange itu loh, yang diperankan oleh Benedict Wong. Lalu yang terpenting lagi adalah ada lagi Matt Murdock alias Daredevil yang diperankan oleh Charlie Cox. Kita tahu ini berasal dari serial Daredevil yang dulu pernah tayang di Netflix dan sekarang sudah boyongan semua ke Disney Plus Hotstar bersama, kalau kita ingat, Daredevil juga ada Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist,
The Punisher, dan kemudian mereka itu ketemu dalam serial crossover yang berjudul The Defenders. She-Hulk menarik juga karena selain bergenre action adventure dan science fiction seperti umumnya tontonan superhero, kita juga melihat ada unsur komedi di sini. Selain ada juga unsur legal drama atau drama yang berkaitan dengan dunia hukum, dunia lawyer. Detail urusan hukum tampil detail di sini, tampil rinci di sini, dan oleh karena itu kita akan ingat kembali, saya ingat lagi pada serial Ally McBeal yang dulu tayang di RCTI pada tahun 1990-an, sama-sama bertema dunia hukum. Dan nanti kan si Jennifer akan bertemu dengan Matt Murdock yang juga dia seorang lawyer. Kalau kita ingat lagi ya, di serial Daredevil dia seorang lawyer. Dua episode pertama She-Hulk sangat enak untuk ditonton, salah satunya karena tonnya itu ringan dan ceria ya, karena kita menikmati serial superhero tapi nuansanya komedi. Dan permainan Tatiana sebagai Jen sangat luar biasa, sangat menjiwai karakternya. Tidak heran karena dia adalah sosok aktris yang pernah meraih Emmy Awards dan juga Golden Globe. Dan dia itu nggak cantik glowing, tapi dalam beberapa adegan bisa tampil sangat mempesona, cocok untuk dipacari. Hal terakhir yang membuat She-Hulk ini kalau bagi saya sangat perlu ditonton adalah munculnya Mark Linn-Baker. Dulu pada tahun 80-an, Mark Linn-Baker ini pernah terkenal lewat serial komedi Perfect Strangers yang tayang di TVRI pada tahun 1986 atau 1987. Waktu itu channel TV di Indonesia baru ada satu itu tok, TVRI. Saya ingat waktu itu saya masih SMA, dan Perfect Strangers diputar setiap Selasa pukul 20 atau pukul 8 malam. Mark Linn-Baker sangat terkenal lewat perannya di serial itu bersama pemeran satunya lagi yaitu Bronson Pinchot. Sejak nggak ada lagi tahun 87, saya otomatis nggak pernah melihat lagi Mark Linn-Baker, dan baru sekali ini melihatnya. Saya nggak mengenali karena dia sudah 35 tahun lebih tua daripada dulu, sehingga tampangnya sangat manglingi bagi saya, alias tidak lagi saya kenali. Saya aja baru tahu setelah melihat namanya di credit title yang muncul di bagian belakang serial. Loh, ternyata itu Mark Linn-Baker. Di mana di sini dia berperan sebagai Maurice Walters, yaitu bapaknya si Jennifer sekaligus omnya atau pamannya Bruce Banner. Resensi komplit nanti akan saya susulkan setelah 9 episode selesai. Jadi ini hanya sekedar resensi pembukaan. Tapi overall She-Hulk cukup enak untuk diikuti. Oleh karena itu kemungkinan yang bukan atau belum merupakan fans Marvel Cinematic Universe kemungkinan akan enjoy untuk menontonnya. Tunggu nanti serialnya setelah tamat, dan nanti saya akan tulis atau saya akan paparkan resensi komplitnya. Untuk saat ini baru sekedar resensi pembuka, dan oleh karena itu maka saya cukupkan sampai di sini, dan kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya, dilempar diskusi film dan serial terbenar yang menampilkan film-film maupun serial-serial tidak saja internasional tapi juga dari Indonesia. Saya Wiwin Wintrato sign out, dan kita kembali ketemu dalam episode berikutnya.